Anak-anak sekalian, kita akan bersama-sama beribadah pada hari ini dengan terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian bunyinya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikut mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Anak-anak sekalian, tema firman Tuhan yang Bapak sampaikan pada hari ini adalah tentang Tuhan Yesus baik. Pada satu hari ada di satu bukit yang sangat tinggi sekali, satu danau di sana hiduplah sekelompok ikan, dan kemudian ada beberapa ekor kepiting di sana. Tiba-tiba datanglah seekor bangau dan pergi memakan ikan-ikan di sana, sehingga ikan-ikan itu pada ketakutan jikalau bangau itu datang. Mereka bersembunyi lama di balik-balik batu. Pada satu hari bangau itu terbang ke danau itu dan dia tidak makan ikan sama sekali. Dia berdiri berjam-jam lamanya. Dan kemudian ikan itu perlahan-lahan berani menampakkan diri dan keluar berenang di sekitar kaki-kaki bangau itu. Tapi bangau itu sama sekali tidak menyentuh ikan-ikan itu. Dia berdiri saja di sana. Kemudian ada beberapa ekor ikan memberanikan diri bertanya kepada sang bangau, "Hai bangau, mengapa engkau tidak makan ikan hari ini?" Maka sang bangau menjawab, "Aku sangat sedih sekali, dan aku sedang berpikir." Ikan bertanya, "Kenapa engkau berpikir, dan apa yang menyusahkan hatimu?" Maka sang bangau berkata, "Sebenarnya tadi malam aku pergi ke perkampungan di mana manusia tinggal, dan saya mendengar bahwa ada beberapa orang ingin datang ke danau ini dan memberi racun kepada ikan-ikan yang ada di dalam danau ini, sehingga akhirnya kalian semua mati." Mendengar itu ikan menjadi sangat panik sekali dan memohon kepada sang bangau untuk dipindahkan ke tempat lain. Kemudian bangau itu berkata kepada sang ikan, "Baiklah jikalau itu yang engkau mau. Aku akan pergi mencari danau yang baru untuk kalian tinggal.
Di sana airnya lebih jernih, lebih dalam danaunya, dan kemudian airnya lebih dingin dan lebih biru. Mendengar akan itu, ikan-ikan semua meminta supaya sang bangau cepat memindahkan mereka. Kemudian akhirnya bangau untuk memastikan bahwa di tempat lain masih ada danau, maka bangau itu mengangkat 2 ekor ikan dengan cakarnya dan kemudian dibawa terbang, dipindahkan ke danau yang baru. Sang ikan melihat kondisi danau, dan akhirnya sang ikan memastikan memang benar danau itu adalah danau yang baik, danau yang indah, danau yang dingin. Dan kemudian akhirnya sang bangau membawa kembali ikan-ikan itu ke danau yang semula. Dan di danau semula inilah ikan-ikan itu memberitahu kepada teman-temannya bahwa benar ada danau yang lebih biru, lebih dalam, dan lebih dingin, situasinya lebih indah. Kemudian akhirnya semua ikan-ikan itu dipindahkan oleh sang bangau. Tapi anak-anak sekalian, ternyata bangau itu hatinya jahat sekali. Dia terbang dengan ketinggian dan kemudian ikan-ikan itu tidak dibawa ke danau yang baru, namun dibuang dan dilempar ke batu-batuan yang sangat besar sekali. Batu-batuan yang sangat panas dengan terik matahari. Ikan-ikan itu dilempar di sana dan kemudian mati. Nah, anak-anak sekalian, akhirnya si bangau terbang untuk berada di danau yang semula, ingin mencari beberapa ekor ikan lagi. Kakinya dipegang oleh sang kepiting. Nah, sang kepiting memohon kepada bangau itu supaya ikut dipindahkan, dan kemudian sang kepiting minta supaya bangau membawanya terbang dan dipindahkan ke danau yang baru. Bangau itu kemudian tidak bisa berbuat apa-apa karena sang kepiting itu sudah memegang kaki bangau dan dengan merayap sampai ke atas punggung bangau. Kemudian bangau itu terbang. Dia terbang ingin menuju ke danau yang baru, tetapi sang kepiting melihat dari ketinggian banyak sekali ikan-ikan yang sudah mati di atas batu-batuan yang keras, yang panas. Dan kemudian akhirnya sang kepiting mencekik leher bangau, dipegangnya erat-erat. Bangau itu kemudian mati karena bangau itu tidak bisa bernapas. Ternyata bangau itu adalah bangau yang sangat jahat sekali. Nah, anak-anak sekalian, cerita tentang Tuhan Yesus yang menolong kita di dalam hidup ini sehingga kita boleh terbebas dari hidup yang sebenarnya adalah kehidupan yang sangat menyusahkan kita, kehidupan yang sangat menyulitkan kita. Tapi Tuhan tolong kita. Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan memberikan dirinya, menggantikan kita, sehingga Dia bisa membebaskan kita dari segala belenggu dosa, dan segala belenggu-belenggu yang tidak baik, sehingga kita boleh terselamatkan, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Tugasmu adalah mengikut aku." Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang tidak ikut Tuhan, tetapi itu bukan masalah buat kita. Kita tidak boleh mundur. Kita tetap harus ikut Tuhan, anak-anak, karena Tuhan telah menolong kita, memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan tidak mau kita dibelenggu oleh kejahatan. Terima kasih anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu, dan minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah yang sama seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama pada hari ini dengar firman Tuhan
Biarlah firman Tuhan ini membuat kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberi kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.